Bab 576, menuju ke Tianshan. Julian mengambil pedang hukuman dan pergi. Tujuannya kali ini adalah Sekte Tianshan. Konferensi Tianshan akan segera hadir, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di konferensi Tianshan untuk saat ini. Dia hanya mengetahui bahwa 4 keluarga besar telah runtuh, dan pada konferensi Tianshan, 4 keluarga besar akan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan konflik mereka. Dia adalah anggota keluarga Visser. Tidak mungkin untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Kedua, dia adalah Panglima Tentara Naga Hitam, Raja Naga, dan Komandan Surgawi. Dia mewakili negara, dan promotor konferensi Tianshan adalah orang-orang dari Sekte Gu. Dia pasti akan berhadapan dengan orang-orang dari Sekte Gu. Konferensi Tianshan ini pasti akan pecah menjadi pertempuran sengit, dengan ketidakpastian hidup dan mati. Dia tidak tahu apakah dia akan kembali hidup-hidup kali ini. Julian tidak tidur sepanjang malam-malam ini. Dia duduk di kamarnya dan bermeditasi. Hari berikutnya. Suami. Sebuah suara datang. Julian membuka matanya sedikit, menahan energinya, dan berdiri. Berdiri di hadapannya adalah seorang wanita cantik dengan pakaian santai, dengan rambut hitam panjang tergerai, dan raut wajah cantiknya terlihat serius. Ah! Julian berteriak, memeluknya, dan memeluknya erat. Sarah tercengang. Suamiku, ada apa? Julian membenamkan kepalanya di bahunya, dan bau sampo dan parfum memasuki mulut dan hidungnya. Dia berkata dengan serius, Sarah, pergi ke Tianshan kali ini sangat berbahaya, jadi kamu tidak akan pergi. Kamu kembali ke sungai. Aku tidak tahu bisa kembali hidup-hidup. Jika aku bisa kembali, aku akan pergi ke sungai untuk mencarimu. Aku pernah berjanji padamu bahwa aku akan mengadakan pernikahan akbar dengan kamu, pernikahan yang menarik perhatian dunia. Jika aku bisa kembali hidup-hidup, aku pasti akan memenuhi janji ini, tapi, jika aku... Sarah melepaskan diri dari pelukan Julian tepat pada waktunya, mencium Julian dengan ganas, dan menutup mulutnya. Setelah beberapa saat, dia melepaskannya. Suamiku, aku akan pergi bersamamu. Aku juga berada di alam ketiga sekarang. Aku juga bisa membantumu. Aku tidak akan menahanmu. Sarah memandang Julian dengan tekad dalam ekspresinya. Suamiku, aku telah bekerja keras. Aku ingin membantumu. Aku sangat ingin membantumu. Biarkan aku pergi bersamamu dan aku akan membantumu berbagi beban. Sarah, aku tahu kamu bekerja keras, dan aku juga tahu bahwa kamu bekerja keras, tetapi kamu tidak tahu seberapa kuat musuh kali ini. Alam ketiga sebenarnya bukan apa-apa. Di depan yang kuat di dunia alam ke-7 dan ke-8, Anda tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Di depan yang kuat di dunia alam ke-7 dan ke-8, Anda tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Julian memikirkannya sepanjang malam. Dia tidak akan membawa Sarah bersamanya. Karena dia tidak memiliki keyakinan penuh atau kepastian bahwa dia dapat membawa Sarah kembali dengan selamat. Saudara Visser, kamu mau pergi? Ada ketukan di pintu. Julian berjalan mendekat, membuka pintu, dan berjalan lurus menuju ruang tamu. Ada apa? Evelyn sedikit mengernyit dan menatap Sarah yang mengikutinya. Melihat ada yang tidak beres di atmosfer, dia tidak bisa menahan untuk tidak menyentuh hidungnya. Julian berjalan ke ruang tamu dan duduk, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Suamiku, aku harus pergi. Sarah berdiri di samping, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Mendengar ini, Evelyn mengerti. Julian tidak ingin membawa Sarah bersamanya. Sarah melanjutkan, Istana Raja Surgawi juga sangat kuat. Saya segera memanggil Istana Raja Surgawi yang kuat dari seluruh negeri dan segera pergi ke Sekte Tianshan. Kami akan bertarung di Sekte Tianshan. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, kita akan menghadapinya bersama. Julian merokok dan memandang Sarah yang berdiri di depannya. Wanita di depannya menanggung 10 tahun penderitaan untuk menyelamatkannya. Dia bersama Sarah, dan meskipun ada banyak kecelakaan dalam perjalanannya, dia selalu memiliki Sarah di hatinya. Sekarang, Sarah telah berubah. Sarah bukan lagi Sarah yang lemah dan penindas. Sarah, percayalah, aku akan membawa keluarga Hansel kembali. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan membawa mereka kembali. Saat dia berkata, dia memandang Evelyn dan berkata, Evelyn, kamu kembali ke keluarga Visser bersama Sarah, air di Kyoto terlalu dalam, jangan terlibat untuk saat ini. Bagaimana ini bisa dilakukan? Evelyn segera menolak dan berkata, saya akan pergi bersama Anda sehingga saya dapat memberikan saran pada saat kritis. Selain itu, Anda sama sekali tidak mengenal prajurit kuno, dan Anda juga tidak tahu siapapun yang kuat di antara prajurit kuno. Saya tahu lebih banyak atau lebih sedikit tentang hal-hal ini, aku akan pergi bersamamu, aku dapat membantumu. Julian berkata dengan sungguh-sungguh, tahukah Anda apa yang akan terjadi jika Anda pergi ke Tianshan? 4 keluarga besar telah runtuh. Pada konferensi Tianshan, 3 keluarga mengepung keluarga Visser. Anda adalah keluarga Visser. Jika Anda pergi, mereka akan melakukannya pasti tidak, aku akan melepaskanmu. Evelyn berkata dengan tegas, sebagai anggota keluarga Visser, saya ingin melangkah lebih jauh lagi. Keduanya sangat bertekad dan ingin pergi ke Tianshan. Mereka sangat ingin membantu Julian.
Julian tahu dia tidak bisa meyakinkan mereka. Dia berdiri dan dengan cepat mengetuk titik akupuntur mereka, menyegel energi menyebalkan mereka. Saudara Fisher, apa yang kamu lakukan? Lepaskan titik akupunturku secepatnya. Suamiku, tolong buka titik akupunturku secepatnya. Aku bisa membantumu. Aku benar-benar bisa membantumu. Aku ingin pergi bersamamu. Aku ingin pergi ke Sekte Tianshan. Kakekku, ayahku, dan saudara laki-lakiku semuanya ditangkap dan dibawa ke Tianshan. Bagaimana mungkin saya tidak pergi? Keduanya cemas. Seseorang akan datang. Julian berteriak. Pintu terbuka dan beberapa penjaga masuk. Komandan Langit. Julian memerintahkan, bawa Evelyn dan Sarah dengan selamat ke markas tentara api merah, temukan Jenderal Angin Hitam, dan minta Angin Hitam mengatur agar mereka kembali ke sungai dan menahan mereka untuk sementara sampai tahun baru sebelum melepaskan mereka. Ya. Penjaga itu berbicara dengan rapi dan keras. Saudara Fisher, bisakah kamu berhenti bersikap sembrono? Evelyn berteriak, cepat lepaskan ikatanku, dan aku akan pergi bersamamu. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu selalu membawanya sendirian? Kenapa kamu tidak membiarkan aku berbagi sebagian beban denganmu? Wuh. Julian memerintahkan, bawa orang itu pergi. Ya. Para penjaga dengan paksa membawa pergi Evelyn dan Sarah. Julian, sebaliknya, kembali ke kamar, melihat pedang hukuman di atas meja, dan mengambilnya. Tarik pedangmu. Melihat pedang hukuman yang tajam, ada sedikit depresi di ekspresinya, dan niat membunuh memenuhi tubuhnya. Dengan pedang hukuman di sarungnya, dia mengambil pedang hukuman, mengenakan mantelnya, keluar ruangan, meninggalkan rumah kaisar, meninggalkan Kyoto, dan memulai perjalanan ke Sekte Tianshan. Saat ini, Kyoto, istana kekaisaran. Raja, Julian telah meninggalkan Kyoto. Bayangan itulah yang berbicara. Dia pergi selama beberapa hari dan pergi ke Sekte Tianshan. Dia mengirim orang untuk menanam bahan peledak secara diam-diam dan kemudian kembali. Raja mengangguk ringan dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Bari tidak dapat menahannya lagi dan akan menangkap orang-orang di Jiangzhou, memaksa Julian pergi ke Tianshan terlebih dahulu dan tidak punya waktu untuk mengurus masalah di Kyoto. Sadao bertanya, Raja, apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja berkata, kalau begitu kita hanya bisa menunggu konferensi Tianshan. Saya tidak punya rencana untuk membereskan semuanya sebelum konferensi Tianshan. Karena Julian telah pergi sekarang, mari kita berhenti sementara dan menunggu konferensi Tianshan berakhir dan membersihkan Sekte Gu, maka akan lebih mudah untuk membersihkan yang lain. Bayangan. Raja, perintahmu. Penampakan naga berangkat kemarin dan pergi ke Sekte Tianshan. Kamu harus pergi ke Sekte Tianshan untuk bermain dengan penampilan naga. Ya. Bayangan itu berbalik dan pergi dengan cepat. Raja juga berdiri, meregangkan ototnya, dan sedikit depresi muncul di wajahnya. Konferensi Tianshan akhirnya telah tiba. Saya berharap tidak akan ada kecelakaan dalam konferensi Tianshan ini. Setelah konferensi ini, semuanya akan berakhir. Bab 577, Persyaratan Musuh. Gunung Tianshan bukanlah jalur Tianshan di hutan belantara selatan. Pegunungan Tianshan terletak di sebelah timur Daxia. Pegunungan Tianshan membentang lebih dari 20.000 km di seluruh Daxia. Dari peta Daxia, pegunungan Tianshan terlihat seperti naga raksasa. Sumber dari timur adalah kepala naga. Gunung ini disebut juga Gunung Induk Daxia. Julian meninggalkan Kyoto bersama Xingjian dan memulai perjalanan ke kota Tianqi, kota yang paling dekat dengan Gunung Tianshan. Di pesawat, Julian memegang pedang besi di tangannya, bersandar di kursinya, dan menutup mata untuk beristirahat. Segera kami tiba di kota Tianqi. Tuan, Tianqi telah tiba. Julian tertidur tanpa sadar ketika dia menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Dia tidak tahu kapan dia tiba di Tianqi. Dia tidak menyadarinya sampai dia mendengar tangisan yang menyenangkan di telinganya. Sudah sampai? Ya, kita di sini. Pramugari itu mengangguk sedikit. Dia telah memperhatikan Julian sejak lama. Julian sangat aneh. Sejak dia naik pesawat, dia memegang pedang besi. Dia bahkan lebih terkejut mengapa pemeriksaan keamanan mengizinkan orang naik pesawat dengan membawa pedang. Dia ingin melihat dengan jelas seperti apa rupa Julian. Tapi Julian mengenakan topi, yang diturunkan sangat rendah, menutupi wajahnya. Dia juga memakai kacamata hitam, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Julian berdiri. Susi terus menatap Julian dan menghalangi jalannya. Kenapa? Apakah ada hal lain? Julian memandang pramugari Susi yang sedang menatapnya, dan berkata dengan tenang, jika tidak terjadi apa-apa, menyerah saja. Maaf. Susi buru-buru menyingkir. Julian mengambil pedang hukuman, berbalik dan pergi. Susi melihat sosok Julian yang pergi, dengan sedikit kebingungan di wajah cantiknya, dan bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar orang yang aneh, dia bahkan tidak melihatku, apakah aku tidak cantik lagi, dan apakah aku tidak lagi menarik bagi pria?
Susi sangat percaya diri dengan wajah dan sosoknya. Dia dinobatkan sebagai pramugari tercantik di internet dan memiliki puluhan juta penggemar di Weibo. Tidak ada pria yang bisa berpaling darinya ketika dia melihatnya. Dia memiliki banyak pelamar, tapi sekarang dia diabaikan. Aku sangat cantik, tapi dia tidak menatapku. Pasti ada yang salah dengan seksualitasnya. Susi mengerutkan bibirnya lalu pergi. Setelah Julian turun dari pesawat, dia memeluk pedangnya dan pergi. Setelah meninggalkan bandara, dia berdiri di pinggir jalan, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor yang dia hubungi dan kirimkan videonya. Segera, panggilan itu tersambung. Julian memasang wajah cemberut dan berkata dengan dingin, "Saya telah tiba di Tianji. Saya tidak ingin teman-teman saya, keluarga Hansel, kehilangan sehelai rambut pun. Jika tidak peduli siapa Anda, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Apakah mereka baik-baik saja atau tidak tergantung pada kerja sama Anda." Julian telah mengaktifkan fungsi perekaman. "Saya sudah sampai di Tianji, apalagi yang Anda ingin saya lakukan?" "Ini sangat sederhana. Pergi ke Sekte Tianshan dan bunuh kepala Sekte Tianshan. Bunuh mereka kapanpun kamu mau dan lepaskan mereka kapanpun kamu mau." "Bagaimana aku bisa menjadi lawanku?" kata Julian dengan wajah tegas. Di telepon, suara serak terdengar lagi, "Jangan meremehkan dirimu sendiri. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak banyak orang di Daxia yang bisa mengalahkanmu. Dalam pertarungan langsung, kamu mungkin bukan lawan dari kepala Tianshan, tetapi Anda dapat menggunakan konspirasi dan trik. Anda dapat menyerang secara diam-diam, Anda dapat meracuni, Tianshan selalu berada di pihak raja, Anda adalah orang terkenal di samping raja, Raja Naga, dan panglima tertinggi dari Tianshan. Ketika Anda pergi ke Tianshan, Anda adalah tamu terhormat Tianshan. Kepala Tianshan pasti akan menerima Anda secara pribadi. Serangan rahasia pasti akan berhasil." Lawan mulai memberi nasihat kepada Julian. "Kapan kepala Tianshan akan mati, dan kapan saya akan melepaskannya? Julian, tolong jangan tinggalkan jejak apapun. Gadis seperti Taraf, dengan kulit tipis dan daging lembut, seksi dan menawan. Saya khawatir itu waktu akan terus berjalan. Aku akan menyimpannya untuk sementara waktu. Aku tidak bisa mengendalikannya." Dudu-dudu. Pihak lain menutup telepon. Julian memiliki wajah cemberut. Dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar memintanya untuk membunuh pemimpin Sekte Tianshan. Dia tahu tentang Sekte Tianshan. 100 tahun yang lalu, para prajurit Daxia dipimpin oleh Tianshan. Kepala Tianshan adalah pemimpin aliansi dan memiliki status yang sangat tinggi di Daxia. Generasi anggota keluarga Tianshan ini tentunya tidak lemah kekuatannya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Kevin di Kyoto. Segera panggilan tersambung, dan suara Kevin terdengar, "Komandan Langit, apa perintahmu?" Julian memerintahkan, "Saya akan mengirimkan Anda sepotong audio, dan Anda dapat menggunakan data besar untuk mencocokkannya dan melihat apakah Anda dapat mengetahui siapa orang ini." Kevin berkata, "Oke, tidak masalah." Julian bertanya, "Apakah Evelyn dan Sarah telah dikirim kembali ke sungai?" "Ya, dia telah dikirim kembali. Berdasarkan permintaan Kaisar, dia terjebak di dalam sebuah ruangan." "Hati-hati," Julian mengingatkan, "mereka semua adalah pejuang, terutama Sarah, yang sangat kuat sekarang. Titik akupuntur yang saya tunjukkan hanya dapat menjebak mereka paling lama 1 hari. Di wilayah militer tidak mungkin orang bisa menghentikannya." Julian berpikir sejenak dan melanjutkan, "Mari kita lanjutkan dan minta orang-orang yang menjaga mereka berdua untuk memberitahu Evelyn dan Sarah agar tidak pergi, jika tidak mereka akan mati untuk meminta maaf. Mereka semua wanita, kan? Aku tidak tega melihat para penjaga ini mati." Julian tahu bahwa titik akupuntur yang dia ketuk tidak bertahan lama dan akan terbuka secara otomatis setelah 1 hari. Dia tidak ingin mereka berdua datang, dan dia tidak ingin mereka datang dan mati. Meskipun cara ini mungkin tidak berhasil, ini adalah satu-satunya cara untuk menjebak mereka sekarang. "Ya, aku akan memberi perintah," kata Kevin. Dia tidak tahu apa yang terjadi selama periode ini, atau mengapa Sarah begitu kuat sekarang, tetapi Julian tidak mengatakan apa-apa, dan dia terlalu bijak untuk bertanya. Setelah Julian memberikan instruksi, dia menutup telepon. Kemudian, dia duduk di tangga di pinggir jalan di luar bandara, memegang pedang di tangannya, memperhatikan orang yang lewat dengan linglung. Ketika dia tiba di kota Tianji, dia tidak jauh dari Gunung Tianshan, tetapi sekarang dia sedikit bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bunuh kepala Tianshan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia membunuh seseorang untuk menyelamatkan orang lain. Tetapi jika mereka tidak mengikuti instruksi, Taraf, yang lain, dan keluarga Hansel akan berada dalam bahaya. Dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Segera, Kevin menelepon kembali. Pihak lain menggunakan pengucapan yang diubah. Pengucapan aslinya tidak dapat dipulihkan melalui teknologi. Tidak dapat dicocokkan dalam database. "Saya tidak tahu siapa itu." "Ya, aku mengerti."
Julian awalnya memiliki mentalitas untuk mencobanya, tetapi dia tidak memiliki banyak harapan. Apa yang harus dilakukan? Julian duduk di tangga dan berpikir serius. Dia tidak bisa gegabah sekarang. Setiap keputusan yang diambilnya sekarang akan mempengaruhi konferensi Tianshan berikutnya. Mungkinkah Sekte Gu takut pada pemimpin Sekte Tianshan, jadi mereka meminta saya untuk membunuhnya, berharap bisa melenyapkan lawan yang kuat sebelum konferensi Tianshan tiba. Julian bergumam pelan. Hei, apakah itu kamu? Sebuah suara datang. Julian mengangkat kepalanya saat mendengar suara itu. Berdiri di depannya adalah seorang wanita ramping dan cantik, mengenakan jaket dan sepatu bot panjang. Dia menatap Julian yang sedang duduk di tanah dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ini adalah Suzy. Dia mengganti pakaiannya dan bersiap untuk menginap di hotel terdekat. Dia mengambil cuti setengah bulan. Karena setiap akhir tahun, teratai salju di Gunung Tianshan akan mekar sempurna sehingga menarik banyak wisatawan setiap tahunnya. Dia mempunyai mimpi, yaitu pergi ke Gunung Tianshan untuk menyaksikan mekarnya tetesan salju. Begitu Julian mengangkat kepalanya, dia terkejut. Anda. Bab 578, Orang Kuat dari Tianshan. Suzy tidak pernah melihat wajah Julian. Sekarang ketika Julian mengangkat kepalanya, dia melihat wajah Julian dan langsung terpana. Fisher, Julian. Orang terkuat di Daxia. Detak jantungnya hampir berhenti saat ini, dia merasa tercekik, dan napasnya menjadi cepat. Dia tidak menyangka akan bertemu Julian dalam penerbangannya. Julian memiliki terlalu banyak gelar. Dewa Perang Daxia, Panglima Tentara Naga Hitam, Dokter Ajaib nomor 1 di Daxia, Raja Naga dari Hutan Belantara Selatan, dan Panglima Tentara Api Merah. Yah, apa? Julian memandang wanita cantik di depannya. Dia juga tidak mengenali siapa orang itu. Meskipun mereka pernah bertemu di pesawat sebelumnya, dia sama sekali tidak melihat ke arah Suzy, apalagi mengingat seperti apa rupanya. Fisher, Julian, Raja Naga, Kaisar. Suzy tampak terkejut di wajah cantiknya. Idola, pahlawan dalam hati, dewa laki-laki. Dia begitu bersemangat hingga otaknya kehilangan semua penilaian, dan dia bergegas menuju Julian. Dia ingin memeluk idolanya, memeluk pahlawannya. Julian seperti hantu, dengan lembut menghindar. Suzy memeluk udara. Tubuh itu kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke depan. Julian mengangkat tangannya, dan kekuatan tak terlihat muncul dari telapak tangannya, meraih Suzy yang akan jatuh. Suzy bereaksi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa yang terjadi? Kamu jelas-jelas terjatuh, tapi kenapa kamu berdiri teguh lagi? Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan berbalik untuk melihat. Julian sudah pergi dengan pedang di tangannya. Hei, Julian, tunggu aku. Dia mengambil kopernya dan segera mengejarnya. Namun, dia mengenakan sepatu hak tinggi dan kakinya terkilir setelah hanya beberapa langkah. Rasa sakit yang parah datang dari kakinya. Bahkan sulit baginya untuk berjalan. Julian tidak tinggal lama di kota. Dia pergi ke perusahaan persewaan mobil dan menyewa kendaraan off-road. Tianshan juga agak jauh dari kota Tianji. Dibutuhkan sekitar 1 hari untuk berkendara ke Tianshan. Meskipun dia adalah seorang pejuang dan memiliki ki yang sangat kuat, dia dapat menggunakan kinya untuk berlari lebih cepat daripada mobil. Tapi ini kota dengan banyak orang. Akan mengejutkan jika dia kabur seperti ini. Mengemudi ke Gunung Tianshan. Perlahan menjauh dari kota yang ramai. Salju turun dengan lebatnya, dan sejauh mata memandang, hanya ada sedikit mobil di jalan ini, dan jalanannya sangat licin. Kendaraan off-road dilengkapi dengan rantai anti-selip, akan sulit untuk berjalan di atasnya. Julian mematikan mesin dan keluar dari mobil. Aku mengeluarkan ponselku dan melihatnya. Saat ini sudah pukul 7 sore, namun sekelilingnya sudah benar-benar putih, dan tidak ada perasaan akan datangnya malam sama sekali. Julian kembali ke mobil, mengambil roti, duduk di kap mobil, memakan roti, dan memandangi pegunungan putih di depannya. Sebelum pergi, dia secara khusus menanyakan tentang Sekte Tianshan dan mengetahui lokasi spesifik dari Sekte Tianshan yang berada di dekatnya. Setelah makan, dia meninggalkan mobilnya dan mulai berjalan. Di tempat sepi ini, dia mulai mempercepat, mengaktifkan energinya, berjalan di atas salju, dan muncul lebih dari 10 meter dalam sekejap. Tak lama setelah berjalan, gunung-gunung yang menjulang tinggi ke langit pun terlihat. Inilah Gunung Tianshan, dengan ketinggian lebih dari 7.000 meter. Di Daxia dianggap sebagai gunung yang sangat tinggi. Julian berdiri di kaki gunung dan melihat ke atas. Tidak ada bangunan atau orang yang terlihat, yang ada hanya suara deru angin. Dia tidak dapat membayangkan bahwa ada sekte seni bela diri kuno yang tersembunyi di gunung putih yang luas ini. Setelah melihatnya, dia mengaktifkan energinya, mengambil langkah maju, melompat puluhan meter, dan dengan cepat mendaki gunung. Segera muncul di tengah gunung. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke Tianshan?
Sebelum mencapai puncak gunung, teriakan dingin datang, dan kemudian, kepingan salju yang melayang di langit dengan cepat berkumpul membentuk bola salju, yang dengan cepat menghantam Julian dengan serangan yang dahsyat. Julian tiba-tiba menghunus pedangnya. Dia mengangkat pedang hukuman di tangannya, dan pedang itu menjadi menyilaukan, dan energi pedang yang besar meledak, memotong bola salju yang berasal dari ledakan, dan kepingan salju beterbangan di langit. Julian berdiri di atas pohon besar dan memandang ke depan. Ada seorang lelaki tua berdiri di atas batu di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah putih, dengan janggut putih dan wajah bulat, dia terlihat agak kasar, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan memandang Julian di pohon besar di depannya. Kapan orang kuat seperti itu muncul di Daxia? Dia masih muda tetapi memiliki energi yang kuat. Wah, konferensi Tianshan masih lama lagi. Sebelum konferensi Tianshan, Sekte Tianshan tidak akan menerima tamu. Silakan kembali. Orang tua itu berbicara dengan keras dan memberi isyarat mengundang. Julian memandang lelaki tua berjanggut itu dan berkata, Julian, Raja Naga dari Hutan Belantara Selatan dan Panglima Tentara Api Merah, mengunjungi Tianshan sebelumnya dan meminta untuk bertemu dengan Kepala Tianshan. Tidak peduli siapa Anda, bahkan jika Raja Surga datang, Anda tidak akan diizinkan pergi ke Gunung Tianshan. Orang tua itu mempunyai sikap yang keras. Dia belum pernah mendengar tentang Raja Naga dari Hutan Belantara Selatan atau Panglima Tentara Api Merah. Siapa seniornya? Bagaimana jika saya harus naik? Julian berkata dengan ringan. Haha, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Segera mengangkat tangannya. Saat dia mengangkat tangannya, aura menakutkan meletus, dan saat dia melambaikan tangannya, kepingan salju di langit dengan cepat berkumpul. Dia melambaikan tangannya dengan keras, dan dengan kekuatan yang besar, dia memukul Julian lagi. Tubuh Julian melayang dan dia muncul puluhan meter di belakang. Buk! Bola salju itu menghantam pohon setinggi ratusan meter, dan pohon itu langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Bola salju menyebar dan berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya lagi, menyapu Julian dengan sangat cepat. Swoosh! Julian menghunus pedangnya. Dia dengan cepat menghunus pedangnya dan memblokir semua kepingan salju yang berasal dari ledakan. 13 pedang surgawi. Orang tua itu langsung terkejut. Dia menatap Julian dan bertanya, wah, kenapa kamu tahu keterampilan rahasia keluarga Fisher? 13 pedang surga, apa kamu berasal dari keluarga Fisher? Julian berkata, keluarga Fisher, Julian Fisher. Siapa kamu, Tuan Mark Fisher? Mendengar ini, Julian terkejut. Siapa lelaki tua ini? Saat dia membuka mulut, dia menyebut Mark, leluhur paling senior dari keluarga Fisher. Dia tidak tahu berapa umur Mark sekarang, tapi Mark adalah kakek Roger. Roger berusia sekitar 80 tahun. Perbedaan usia antara kakek Roger dan kakek Roger setidaknya 40 tahun, setidaknya berusia 120 tahun. Orang tua di depan saya mengenal Mark, jadi dia pasti sezaman dengan Mark. Senioritas saya sangat rendah. Tuan Mark adalah leluhur keluarga Fisher dan kata kakek dari kakek saya Julian. Nak, kamu memiliki bakat yang bagus. Kamu sangat mahir dalam ilmu pedang di usia muda. Kamu memiliki potensi lebih dari Mark saat itu. Julian terkejut lagi. Siapa orang ini? Dilihat dari nada kata-kata lelaki tua itu, orang ini adalah yang lebih tua dari Mark dan telah menyaksikan Mark tumbuh dewasa. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Senior, siapa kamu? Haha. Orang tua itu tertawa. Tubuh itu melintas dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat bahkan muncul di depannya Julian tanpa melihatnya dengan jelas. Julian sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Saya tidak menyangka ketika saya berjalan-jalan di pegunungan, saya akan bertemu dengan seorang anak laki-laki dengan potensi yang baik. Orang tua itu memandang Julian dengan ekspresi puas di wajahnya dan berkata, tidak buruk, sangat bagus. Ditatap oleh seorang lelaki tua, Julian merasa seluruh tubuhnya berbulu. Dia tersenyum canggung dan bertanya, Senior, ini terlalu mendadak. Saya pergi ke Sekte Tianshan. Saya benar-benar ingin bertemu dengan kepala Sekte Tianshan untuk sesuatu, dan saya meminta Senior untuk melepaskan saya. Beberapa junior yang bertele-tele, jika ada yang ingin kamu tunjukkan, ayo pergi dan minum bersama lelaki tua itu. Tubuhnya bersinar dan dia dengan cepat bergegas menuju puncak gunung. Hampir seketika, keduanya muncul di puncak Gunung Tianshan, yang juga merupakan titik tertinggi Gunung Tianshan. Bab 579, Harta Karun Tianshan. Di puncak Gunung Tianshan, medannya datar. Sekilas aku bisa melihat hamparan luas warna putih di bawah. Meski saat itu malam, namun tak terasa seperti malam sama sekali. Orang tua itu muncul di puncak gunung bersama Julian, melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan berubah menjadi telapak tangannya. Kekuatan itu menyapu, dan batu beku di depannya langsung meleleh. Panorama batu tersebut berangsur-angsur terungkap. Ini adalah meja batu dan beberapa kursi batu.
Orang tua itu berjalan mendekat, duduk, memandang Julian, menunjuk ke kursi di sebelahnya, dan berkata, "Anak muda, jangan terkekang, duduklah." Julian berjalan mendekat, duduk, dan memandang lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa dia berasal dari Sekte Tianxian, tetapi dia tidak tahu siapa dia dari Sekte Tianxian. "Senior, siapa kamu?" "Haha." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Tunggu saja, saya akan mengambil anggurnya." Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bersinar dan dia muncul 100 meter jauhnya. Kecepatannya secepat kilat, begitu cepat sehingga mata Julian tidak bisa mengikutinya. Sungguh keterampilan ringan yang menakutkan. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Orang tua itu menghilang dari pandangan Julian dalam beberapa tarikan napas. Di seberang puncak gunung terdapat beberapa bangunan. Saat ini, ada tempat latihan seni bela diri di depan istana. Seorang gadis muda memegang pedang panjang dan terus menari dengannya. Pedang panjang itu melayang di udara dengan momentum yang dahsyat. Wanita itu berlatih sebentar lalu berhenti. Membuangnya, pedang panjang di tangannya terbang mundur. Seorang pelayan tidak jauh dari situ dengan akurat mengambil pedang panjang itu dan menyarungkannya. "Tuan muda, ilmu pedang Tianxian Anda menjadi semakin canggih." Pelayan yang memegang pedang datang dengan senyum lucu di wajahnya dan berkata, "Jika diberi waktu, Anda pasti akan menjadi terkenal di seluruh dunia." Dengan ekspresi pahit di wajah cantiknya, wanita itu berkata, "Itu sangat mudah." Meskipun ilmu pedang Tianxian sangat indah, ia masih jauh di belakang ilmu pedang terbaik itu. Wanita itu adalah Caitlin Max, putri kepala Gunung Tianxian. "Tuan muda, Tianxian telah mengumpulkan seni bela diri dari seluruh dunia. Tuan muda telah melihat seni bela diri dari seluruh dunia. Seiring waktu, selama dia menguasainya, dia pasti akan menonjol. Ngomong-ngomong, bagaimana pergerakan sekte dan klan besar sekarang? Apakah ada yang akan pergi ke Tianxian?" "Belum ada yang pergi ke Tianxian. Tuan muda, gawat, anggur teratai salju Tianxian telah dicuri." Saat ini, seorang pria berusia 30-an datang, dengan ekspresi cemas di wajahnya. "Apa, itu dicuri?" Caitlin tertegun, lalu berseru, "Apa yang terjadi? Ada ahli yang menjaga pavilion anggur, bagaimana bisa dicuri?" "Tidak, saya tidak tahu. Ketika murid itu melakukan pemeriksaan rutin tadi, dia menemukan bahwa anggur teratai salju Tianxian di lantai atas 9 pavilion telah hilang. Ayo pergi dan melihat." Caitlin tampak cemas. Anggur teratai salju Tianxian adalah harta karun Sekte Tianxian. Teratai salju adalah makanan khas Gunung Tianxian. Setiap musim dingin, tetesan salju bermekaran. Namun teratai salju juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada teratai salju biasa yang hanya memiliki nilai apresiasi. Ada juga teratai salju obat. Teratai salju jenis ini hanya mekar sekali setiap 100 tahun atau bahkan lebih lama. Anggur teratai salju Tianxian terbuat dari teratai salju berusia berabad-abad, yang merupakan tonik yang bagus bagi praktisi seni bela diri. Satu tegukan dapat membuat Anda merasa lebih baik daripada latihan keras selama bertahun-tahun. Sekte Tianxian belum menyeduh anggur teratai salju selama 100 tahun. Stok yang ada sekarang semuanya sisa dari 100 tahun yang lalu. Dia berencana untuk menunggu sampai dia memasuki alam keempat, kemudian meminumnya dan mencapai 5 alam. Tapi sekarang sudah dicuri. Gunung lainnya, puncak gunung. Julian menunggu beberapa saat, dan lelaki tua itu kembali. Dia juga memegang sebotol anggur dan 2 gelas anggur. "Haha, kami datang." Sebelum orang itu datang, suaranya datang terlebih dahulu. Orang tua itu duduk dan mulai menuangkan anggur, menuangkan beberapa tetes. Julian melihat gelas anggur di depannya. Gelas anggurnya terbuat dari batu giok, jernih. Anggur di gelas anggur berwarna putih, dan sepertinya memancarkan cahaya putih samar. Ada juga aroma anggur yang menawan. Aroma ini membuat Julian mabuk. "Anggur jenis apa ini?" Julian tampak terkejut. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Anggur ini disebut anggur teratai salju Tianxian, juga disebut jeli suci teratai salju." Julian mau tidak mau mengambil gelas anggur, melihat beberapa tetes anggur di dalamnya, dan mengendusnya dengan lembut. Aroma menyegarkan menyebar ke mulut dan hidungnya, dan pada saat ini, energi sebenarnya di tubuhnya menjadi aktif tak terkendali. "Sungguh menakjubkan," serunya. Mengatakan itu, aku ingin minum. Namun, gelas wine di tangannya langsung direnggut. "Jika kamu ingin meminum anggur ini, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan." Julian mendongak dan melihat lelaki tua itu sedang menatapnya dengan ekspresi lucu setelah mengambil minumannya. Julian serakah. "Anggur ini sungguh menakjubkan. Hanya dengan menciumnya saja sudah membuat energi Anda yang sebenarnya menjadi hidup." "Senior, apakah kamu memiliki persyaratan lain saat minum?" Orang tua itu menjelaskan, ini adalah harta karun dari Sekte Tianxian. Hanya 1 botol yang dapat diseduh setiap 100 tahun, dan 1 botol hanya berharga sekitar setengah kati. Ini diseduh 100 tahun yang lalu. Ini adalah satu-satunya yang tersisa dari Sekte Tianxian.
Bahkan pemimpinnya, saya tidak berani meminumnya dengan mudah, saya berencana untuk menyerahkannya kepada penerus saya. Mendengar ini, hati Julian tergerak. Orang tua itu melanjutkan, sebelum minum, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Senior, kamu bertanya. Apa itu seni bela diri? Julian tercengang. Seni bela diri? Dia tidak pernah memikirkannya. Pada awalnya, ia berlatih seni bela diri untuk memperkuat tubuhnya, untuk mendapatkan kekuatan yang dahsyat, untuk mendapatkan kekuatan, dan untuk membalas dendam. Sekarang, dia berlatih seni bela diri untuk melindungi keluarga dan negaranya, serta melenyapkan orang-orang yang berada dalam masalah. Dia juga berlatih seni bela diri untuk melindungi dirinya sendiri dan melindungi orang-orang di sekitarnya dari bahaya. Senior, saya tidak mengerti. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kalau begitu, dengan kata lain, mengapa kamu berlatih seni bela diri? Julian berkata, pada awalnya, saya melakukannya untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, untuk mencapai prestasi, untuk mendapatkan kekuatan yang kuat, dan untuk membalas dendam. Setelah membalas dendam, saya berlatih seni bela diri untuk melindungi keluarga dan negara saya, dan juga untuk melindungi diriku sendiri. Mendengar ini, lelaki tua itu mengerutkan kening. Jelas dia tidak puas dengan jawaban Julian. Untuk mendapatkan kekuasaan, untuk membalas dendam. Dia memandang Julian. Dia tidak merasakan permusuhan apapun pada Julian. Dia seharusnya tidak menjadi orang yang kejam. Apakah kamu punya dendam? Dia bertanya. Julian mengangguk. Di bawah godaan anggur, dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan kisah keluarga Fisher yang dibakar. Mendengar ini, lelaki tua itu sedikit mengangguk. Dengan jentikan tangannya, cangkir di tangannya melayang di depan Julian dan mendarat dengan mulus di atas meja. Julian mengambil gelas anggur dan memiringkannya dengan lembut. Anggur di gelas anggur diluncurkan. Julian tidak serakah, jadi dia hanya minum setetes saja. Setetes anggur masuk ke tenggorokan, dan seluruh mulut dipenuhi dengan aroma. Energi yang kuat menyebar ke seluruh tubuh di sepanjang tenggorokan. Pada saat ini, Julian merasa tubuhnya ringan dan lapang, seolah-olah dia telah menjadi bulu dan melonjak. Julian meletakkan gelas anggur di tangannya dan dengan cepat mengaktifkan tiangan Qigong. Dia tahu ini adalah kesempatannya. Orang tua itu mengelus jenggotnya dengan lembut, dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Mengetahui bahwa itu adalah hal yang baik, ada keserakahan dalam ekspresinya, tetapi ketika dia minum lagi, dia tidak serakah karena itu adalah harta karun, tetapi hanya meminum setetes saja. Untungnya, dia hanya meminum satu tetes, jika tidak, konsekuensinya akan serius. Orang tua itu mengabaikan Julian yang sedang duduk bersila. Tubuhnya melayang dan dia sampai di tepi tebing. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan melihat ke kejauhan. Kepingan salju berjatuhan di langit, tapi sudah mencair sebelum menimpanya. Bab 580, Alam ke-8 lainnya. Julian meminum setetes anggur. Anggur ini sungguh ajaib. Setetesnya membuat seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar. Energinya seperti kayu bakar kering, langsung terbakar dan terus melonjak di dalam tubuhnya. Julian dengan hati-hati menyerap energi ini. Orang tua itu berdiri di depan tebing tidak jauh dari sana, dengan tangan di belakang punggung, memandang ke kejauhan. Suatu malam berlalu dengan cepat. Julian membutuhkan sepanjang malam untuk menyerap energi setetes anggur. Setelah satu malam, energi sejatinya menjadi semakin kuat. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia menghela nafas panjang, berdiri, dan berkata dengan lantang, "Terima kasih senior." Orang tua itu kemudian berbalik. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan Julian. Dia duduk di kursi batu di sampingnya. Dia menatapnya dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Tidak buruk. Ini baru satu malam dan kamu sudah menyerapnya." Julian juga duduk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Setelah menyerapnya selama satu malam, energi sejati saya menjadi lebih kuat dan lebih kaya. Saya merasakan energi sejati mengalir tanpa hambatan di tubuh saya, dan ada semacam energi yang tak ada habisnya, mengalir terus-menerus." Ya, orang tua itu mengelus janggut putihnya dan berkata, "Bagus sekali, saya telah menyentuh ambang alam ketujuh." Mendengar ini, Julian juga kaget. Puncak dari 6 alam. Dia tidak menyangka dia telah mencapai level ini sekarang. Orang tua itu melanjutkan, "Di puncak alam ke-6, pada usia Anda, sangat jarang bagi Anda untuk mencapai pencapaian seperti itu, tetapi jangan bangga. Meskipun Anda hanya selangkah lagi dari alam ketujuh, Anda baru saja ingin mengambil langkah ini. Ini sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Selama berabad-abad, banyak sekali orang jenius yang terjebak di dunia ini, tidak mampu mengambil langkah ini sepanjang hidup mereka." Julian tahu bahwa jika dia ingin menyeberang ke 5 alam, dia perlu membuka meridian Rendu dan 8 meridian Qi. 6 alam adalah transformasi energi sejati menjadi bentuk. Adapun alam ketujuh, dia tidak mengetahuinya, dan tidak ada yang memberitahunya tentang hal itu, karena terlalu sedikit orang yang memasuki alam ini.
8 alam? Ini kurang. Dia dengan rendah hati meminta nasihat, senior, seperti apa 7 alam itu? Orang tua itu menjelaskan, 7 alam disebut gemetar bumi. Julian bertanya, apa yang mengguncang tanah? Orang tua itu berkata, itu hanya sebuah gelar. Ada 3 standar untuk memasuki alam ketujuh. Salah satunya adalah apa yang Anda katakan sebelumnya. Energi sejati tidak ada habisnya dan membentang terus-menerus, membentuk siklus di dalam tubuh. Setelah mencapai standar ini, selama dalam pertempuran, energi sejati akan membentuk sirkulasi di dalam tubuh, dan energi sejati dalam jumlah paling sedikit akan digunakan untuk meledakkan kekuatan maksimum, dan efektivitas tempur serta ketahanan tempur akan sangat meningkat. Kriteria kedua adalah berkumpul di puncak. Julian mendengarkan dengan seksama. Ketika dia mendengar ini, dia sedikit bingung dan bertanya, bagaimana cara kalian berkumpul? Nilai adalah pengumpulan energi sejati, yang mengacu pada bagian atas tubuh manusia. Dia mengatakan ini, menunjuk ke bagian atas kepala, dan melanjutkan, ini juga merupakan pintu masuk penting dalam seni bela diri. Hanya dengan membuka pintu masuk ini dapatkah energi sebenarnya berada di puncak. Bagaimana dengan kriteria ketiga? Orang tua itu menerimanya lagi, standar ketiga adalah Chongsuan. Julian bingung. Orang tua itu tersenyum dan berkata, tubuh manusia adalah pintu masuk terakhir. Di mana letaknya di dalam tubuh? Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini belum tentu demikian, karena setiap orang berbeda. Jika Anda mencapai level Juding, Anda secara alami akan mengetahui pintu masuk misterius terakhir, dan Anda secara alami akan memahaminya. Jika Anda melanggar melalui pintu masuk misterius ini, lupakan saja. Ini adalah langkah menuju 7 alam, mengguncang bumi. Kata lelaki tua itu sambil melihat ke kejauhan. Dia menghentakkan kakinya dengan keras. Pada saat ini, kekuatan yang menakutkan meledak seketika, dan Julian dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ini dengan cepat mengalir ke pegunungan di kejauhan. Boom! Dalam sekejap, tanah berguncang. Pegunungan salju runtuh dan bebatuan es besar bergulung. Julian benar-benar tercengang. Ini, kekuatan macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Orang tua itu tersenyum tipis, mengangkat tangannya, dan aura menakutkan muncul, dan pegunungan yang tertutup salju di kejauhan berhenti seketika. Ini, Julian terkejut lagi. Nafas ini, dia menatap tajam ke arah lelaki tua di depannya. Dia pernah melihat aura ini sebelumnya. Ketika dia berada di Gunung Siling, dia memukuli Benson hingga dia muntah darah. Setelah Benson meminta bantuan, ada aura yang menggerakkan angin dan awan dan mengejutkan para pejuang di seluruh dunia. Dan dia juga tahu bahwa ini adalah alam ke-8, yang disebut menggerakkan langit. Kini dia merasakan momentum yang sama lagi. Senior, apakah kamu orang kuat di alam ke-8? Haha, orang tua itu mengelus janggut putihnya dan tertawa. Tawanya meyakinkan Julian bahwa ini adalah orang kuat dari alam ke-8. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia pertama kali datang ke Tianshan, dia akan bertemu dengan orang kuat dari alam ke-8. Tianshan memang seorang Taisan Beidou kuno di dunia seni bela diri. Julian menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ini adalah senior seni bela diri. Dia harus menggunakan kesempatan ini untuk meminta nasihat. Dia mulai bertanya tentang seni bela diri. Saat ini, ada puncak lain di pegunungan Tianshan. Ada banyak bangunan di sini, termasuk beberapa istana retro. Di depan istana, banyak orang berkumpul. Orang-orang ini semua memandangi puncak gunung yang menjulang tinggi ke langit di depan mereka, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Pertama mengguncang pegunungan bersalju dan menyebabkan longsoran salju, lalu menggunakan kekuatan 8 alam untuk secara paksa mengendalikan longsoran salju. Siapa ini, yang menunjukkan kekuatan ini? Apakah Anda ingin mengingatkan saya? Itu adalah puncak pegunungan Tianshan. 200 tahun yang lalu, para pejuang dari seluruh dunia berkumpul di pegunungan Tianshan untuk merebut buku rahasia 6 gerakan ilahi. Ada banyak korban jiwa, dan 6 gerakan ilahi juga menghilang di puncak pegunungan Tianshan. Sejak saat itu, pemimpin mengklasifikasikan tempat ini sebagai daerah terlarang, melarang murid manapun untuk mendaki ke puncak gunung Tianshan. Tuan muda, cepat pergi dan minta pemimpinnya keluar. Ya, seseorang masuk secara diam-diam dan naik ke puncak gunung Tianshan. Sekarang mereka membuat keributan yang begitu besar. Ini jelas merupakan provokasi terhadap sekte Tianshan. Orang-orang ini berkumpul, ekspresi mereka serius. Di depan, berdiri seorang wanita berusia 20-an. Dia mengenakan gaun putih dan memiliki sosok ramping dan anggun, seperti peri, tanpa udara duniawi di tubuhnya. Dia adalah putri dari kepala sekte Tianshan dan tuan muda dari sekte Tianshan, Caitlin. Caitlin juga mengetahui keseriusan masalah ini. Konferensi Tianshan semakin dekat, dan orang kuat dari alam ke-8 akan datang ke pintu. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan segera pergi. Caitlin berbalik dan pergi, dengan cepat menuju ke gunung belakang.
Gunung belakang Gunung Tianshan. Di depan tebing, ada gua alami di sini. Caitlin datang ke sini, ragu-ragu sejenak, dan berjalan ke dalam gua. Udara dingin menyapu dirinya, bahkan jika dia sudah melangkah ke dalamnya. Setelah memasuki alam ketiga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Masuk lebih dalam. Setelah membuka serangkaian mekanisme, kami sampai di bagian terdalam gua. Di bagian terdalam, di ruang rahasia, seorang pria berusia 40-an sedang duduk bersila di udara 1 meter di atas tanah. Aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Atribut aura ini dingin. Seluruh tubuh Caitlin menggigil. Melihat pria parubaya yang sedang berlatih dengan serius, dia berseru, "Ayah." Pria parubaya itu sedikit membuka matanya. Aura di tubuhnya tertahan, dan dia berdiri kokoh di tanah. Dia menatap wanita di depannya, dengan senyum ramah di wajahnya, dan bertanya, "Kait, kenapa kamu ada di sini?" "Ayah, bukankah kamu baru saja merasakannya?" Mendengar ini, ekspresi pria parubaya itu menjadi serius, dan dia mengangguk dan berkata, "Ya, saya bisa merasakannya. Ini adalah aura 8 alam yang dapat menggerakkan langit." Bersambung.